Gitu. Tapi thank you ya, kamu tuh. Ada 3 cara, jadi kayak liatin 3 benda, denger 3 suara dan ngomong apa? Kalau nggak salah cium 3 hal gitu. Hey guys, welcome back to my channel. Dan hari ini kita mau mukbang kali ya. Lihat dong di kanan aku ini, di kanan apa kiri sih? Nggak tahu ya kalau dari mata kalian ya. Udah ada siapa lagi kalau bukan Jolie. Di sini jangan takut dong lagi kita. Gimana? Kita lagi makan asinan sedap gedung galam. Ini nanya aku. Wah, kita cobain dulu ya. Sambil makan dulu nih sebelum cuap-cuap. Iya. Ini Adlibs bersponsor. Ini sponsor. Video ini disponsori oleh asinan sedap gedung galam, guys. Tapi enak loh, gula. Enak ya? Enak, aku suka. Kayak gado-gado kan, mirip-mirip kan? Kayak ada cukanya juga kan, asinan ya. Enak, nice. Nah, sambil makan, ini kayak sambil ngunyah juga sih. Hari ini aku nggak mau ngebahas INTM terlalu banyak, jadi bakal berbicara secara dalam dan ke hati, langsung menikam di dada dengan Kak Jolie. Tapi gimana nih kabar setelah keluar dari karantina? How do you feel? Ya, apa? Can I be honest? Of course, you can be honest, cause Kayak perasaan sendiri. Masih adaptasi sih. Masih kayak roller coaster. Ada sisi ya harus happy, grateful, bersyukur ya gitu kan. Tapi at the same time apa ya? Kayak kadang ya ada part yang rasanya kayak overwhelming gitu. Oh ya. Jadi kayak masih inhale, exhale. I always remember to inhale, exhale lagi. Mungkin can relate. Iya, kan relate banget. Kayak that's why aku pengen, kan sebagai orang yang lebih senior lah istilahnya kan juga kayak how senior people tuh memanage perasaan dan emosi. Kayak, you're very good kayak after the competition bisa tuh ya, masih bisa exhale, inhale ya. Not going crazy lah ya, not going crazy. Nangisnya di belakang. Nangisnya di belakang, men. Udah nggak depan kamera, bosen. Oke, kita langsung aja menuju ke kumpulan pertanyaan. Cus. Nah, ini dia. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti Kak Jolie cuma ngambil 6 biji dari pertanyaan ini, terus dijawab sejujur-jujurnya. Oke. Wah, bisa ya? Oke, pertanyaan pertama nih. Apa ya? Aku suka banget ngagetin orang, nggak tahu kenapa. Wah, Waduh, money or personality? cuan guys, aku bilang cuan. Kenapa money over personality? Apa ya? Tapi ini aku juga nggak paham sih, ini dua hal yang Kayak maksudnya Dua kalau hal bisa yang milih nih berbeda. antara punya duitnya banyak tapi punya personality yang shitty gitu, atau misalnya lu hidup miskin gitu, atau punya pribadi yang wah semua sayang gitu, atau apa? kalau gimana ya? Iya, sebenarnya sama-sama penting sih kalau personality ya apa ya? Tapi gimana ya kayak susah jawabnya gitu. Nggak bisa dipungkiri kita butuh duit juga ya. Iya, kita butuh duit guys buat hidup ya kan. Terus apa ya? Dari kecil tuh memang karena aku keluarga Chinese diajarinnya tuh kayak lu nggak kerja, nggak bangun pagi, nggak makan. Gitu. Oh, keras juga ya. Keras dong, makanya kayak aku kalau untuk urusan karir segala macem kayak dipikirin banget gimana caranya bisa lebih gede lagi, bisa lebih bukan lebih kaya tapi lebih ke achievement, lebih sukses gitu loh. Selalu ada goals-nya gitu. Kayak sama after one goals yang lain. Iya, Tapi sempet nggak sih ngerasain kayak dulu berarti kan parents lumayan kayak susah lah. Pernah ngerasain nggak sih momen-momen susah dari orang tua gitu? Kalau susah secara finansial sih puji Tuhan enggak sih. Puji Tuhan enggak, kayak berkecukupan lah gitu. Kalau bahasa nyokap tuh tidak lebih tidak kurang kayak gitu. Jadi cukup oke. Dan abis ini kayak semangat makin kaya gitu. Ya, amin. Abisnya makin cuan ya, Syai. Personality tapi juga ya penting gitu. Cuma aku tadi kita kan bahas ya, sebenarnya Kak Jolie tuh kayak gimana sih hasilnya? Iya. Gue itu tiba-tiba tidak bisa peres guys. Iya, dia to the point ya. Jadi kadang-kadang ada mungkin satu dua hati atau banyak tersakiti kalau aku gitu. Karena memang apa ya, personality aku emang kagak bisa dipoles-poles gitu loh, maksudnya kayak LS gitu nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Jadi kayak kalau yang suka biasanya
aku pasti sayang banget gitu. Kalau misalnya ada yang klop tuh aku bener-bener nempel gitu. Tapi kalau misalkan nggak klop tuh nggak bisa kayak manis-manis bisa gitu kayak deket-deket tapi kayak sebenarnya hati dalam hati nggak suka kayak gitu, nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya ada cowok yang mau deketin gitu, susah dong, berarti nggak bisa. Oh susah. Parah. Bahkan kayak kalau misalnya nih ya, kalau misalkan pegang tanganku without consent, tak gigit. Demi apapun. Berarti yang cowok-cowok mau mendekati Kak Joli harus banyak strategi dan taktik ya. Nggak bisa langsung mencoba gitu, ntar gigit. Oke, langsung lanjut pertanyaan kedua. Jeng. Wow, ini berat. Where do you see yourself in 10 years? Ya, kira-kira 10 tahun lagi, Kak Jol ini lagi ngapain sih? Atau mau jadi apa gitu? Aku sih berharapnya masih stay di dunia entertain. Amin. Entah di film atau di sinetron, aku belum tahu. Tapi yang pasti kayak ini tuh baru sepelintir, secuplikan dari perjalanan karir aku gitu. Ini baru mulai ya, baru start ya? Awalan start gitu untuk something yang lebih big lagi gitu. Jadi 10 ke depan mudah-mudahan aku sudah bisa jadi orang yang lebih besar lagi. Amin. Secara positif. No drama. Kira-kira mau apa? Berarti kayak filmnya apakah sinetron aja, atau mungkin layar lebar, atau mungkin go into Hollywood? Kan nggak apa-apa ya, Beb ya, kita bermimpi dulu sambil pelan-pelan dijalanin. Jadi ini kan Jolie Taylor-Joy. Wah, ya iya, mirip loh yang main ini kan Queen's Gambit ya? Iya, pernah foto kayak gitu ya? Cocok. Pengennya apa? Layar lebar? Atau series? Kalau bisa jadi ini Lydia Danira kedua. Wah, jadi pelakor! Tapi kalau dapat peran pelakor mau? Mau aja, karena emang dasarnya kayak udah antagonis ya. Bisa kayak yang manis-manis baik-baik gitu, kayak bisa dapat gitu kayak iya dapat gitu. Tapi kalau dapat peran yang lain misalnya jadi pelawak gitu, mau nggak? Aku mah suka-suka aja sih. Bisa. Mana aja selama kayak positif dan juga ya akunya cuan, terus yang lain juga seneng, kayak gitu, kenapa enggak? Why not gitu? Berarti nggak tertutup semua kemungkinan ya? Ada nggak sih peran yang nggak mau diambil misalnya kayak, ini kalau kamu ditawarin peran ini nggak bakal diambil deh gitu? Ada nggak? Apa ya? Belum sih sejauh ini. Belum ada ya sejauh ini ya? Tertantang untuk apapun itu. Iya, tapi ini overall kayak udah berapa TV sih sejauh ini dijalanin? Banyak banget ya? Jadi banyak banget. Nggak pernah ngitungin. Sumpah? Iya. Dari 2015. Tapi sempat vakum. Oh, sempat vakum karena? Kuliah. Oh. Aku kalau udah kuliah nggak bisa. Kuliah di mana dulu? Dulunya ngambil apa? Tadinya di LS, Mas Komunikasi. Nah, terus ngambil yang exchange ke Korea, 2 orang dari kampusku gitu. Lolos kakak? Iya. Semester 1 3,92 guys. Oh my god. Lulus pun di Korea masih 3,8, IPK kalau di Indonesia 3,88. Gede banget. Jadi emang kalau udah belajar butuh buku, di buku aja. Karena tuh dulu waktu dibully, bentar, waktu kuliah sempet dibully? Enggak, kalau kuliah udah enggak, pas SMA. Oh, pas SMA dibully? Di seberangnya. Oh, oke. Iya, waktu pas yang dibully itu tuh jadi cara aku untuk coping adalah gimana caranya gue bisa ngobrol sama temen gue kan. Ya udah gue belajar sepinter-pinternya biar kalau ada yang ujian, nanya soal, at least kita udah ngobrol sedikit gitu loh. Over dari nggak ujian, nggak ngobrol? Enggak ngobrol. Karena kan kalau ujian yang tahu jawabannya aku doang kan. Jadi kayak mau nggak mau dia samperin gue gitu, karena gue tahu jawabannya gitu. Tapi isn't that, kamu berarti Kak Jolie dipakai dong istilahnya, kan kayak dipergunakan doang kalau kayak gitu. Tapi at least ada, kalau nggak bener-bener kayak oh my god. Iya, jadi kayak mamiku tuh sampai dipanggil sama kepala sama apa sih namanya, bukan capsek, apa ya namanya, wali kelas. Ya, wali kelas. Kayak si Inci tau gak sih anaknya tuh gak ada temen. Terus gimana dong mami denger itu? Bingung dia juga. Waktu itu kalau pas lagi kan kita kan waktu itu masih di umur yang labil ya. Waktu itu mental breakdown sama. Nggak ada tuh satu teman pun yang coba ngebantuin gitu? Atau kayak even though kayak plus minusnya Kak Jol, ya kayak dia trust in you and dia percaya dengan your value gitu. Nggak ada sama sekali. Temen kelas lain? Sumpah! Berarti dari dulu solo fighter nih? Dulu sih ya. Oh my god. Makanya kayak sampai sekarang juga
paling ada dari sekian banyak murid paling ada satu aja yang pernah nge-DM atau apa gitu. Apa kayak ternyata jadi model sekarang kayak gitu. Tapi yang lainnya kayak udah lupa semua deh. Kayaknya gak ada yang kenal gue. After INTM dan meledak, nggak ada yang nge-DM lagi. Nggak ada. Kayaknya nggak ada yang kenal. Kayak udah forgettable aja gitu, invincible gitu loh. Bahkan sumpah gue inget banget foto your book, aku gak ikutan. Semua ikut tuh? Semua anak-anak lain? Kayak, makanya kan kalau misalkan yang waktu 17 ulang tahun 17 17 juga kan kalau yang sekolah sini tuh kan pada kayak reong gitu kan, kayak pada kayak Indie Carlton, gitu, tema Maskio kayak segala macam. Gue udah budget ya, gue pengen rayain tapi nggak ada yang datang. Jadi ya kalau misalnya bikin acara takutnya nggak ada yang datang gitu ya. Iya, jadi beli kue aja happy birthday to me kayak gitu. Tapi pernah ngerasa sedih nggak sih, kan anak-anak umur segitu kan kayak gila gue. Itu parah. Kalau pada saat itu kayak akhirnya ke psikolog. Akhirnya ke psikolog waktu. Jadi waktu SMA karena dibully itu psikolog akhirnya. Gitu. Tapi thank you ya, kamu tuh yang pertama kali kayak nanyain mental health aku, udah kayak ngomong kayak butuh coklat gak, kayak gitu-gitu, itu kayak mean something banget for me gitu. Di saat itu bener-bener keluar dari situ gue bener-bener kagak tidur sama sekali. Temen-temen gue yang paham gitu ya cuma bisa nelpon. Terus sampai sekarang pun, sampai kemarin malam tuh kayak kalau udah ada mulai kayak netizen gini lagi, mulai jadi yang awalnya udah mulai happy kayak gitu, jadi keputar ulang namanya orang nggak tahu ya, apa karena gue trauma dibully atau gimana, gue nggak paham karena gue selama udah keluar dari SMA segala macam kayak gue feel santai-santai aja gitu. Tiba-tiba di sini kayak ke-trigger lagi gitu. Di rumah muda kan waktu pas di sana juga kalau tahu kan sempet spasem. Itu parah banget itu hari itu. Spasem kayak emang aku ada spasmofilia, apa grade 4. Jadi kalau misalkan ada deg-degan atau apa, dia gemeter, kram gitu kan. Pada saat itu lagi heboh banget. Kayak panic attack sih jatuhnya ya, kayak panic attack ya. Panic attack pas di studio lagi. Sama si Sarah berantem. Si Sarah, dia juga ngirainnya acting kali ya. Akhirnya kayak, kayak topeng monyet parah. Gue cuma begini doang, kejang gini, terus gue nangis kan. Terus si Sarah kayak, jangan acting lo, kayak gitu-gitu kan. Because I've seen real people kayak gitu. Aku pernah ngeliat sendiri gitu, orang yang kayak because panic attack mereka kram, dan aku was there gitu. You have to realize ada 3 cara. Jadi kayak liatin 3 benda, denger 3 suara, dan ngomong kalau nggak salah cium 3 hal gitu. Dan tuh kayak aku banyak baca gitu karena lots of people around me itu ya, aku kayak that's why aku that's maybe something ya, aku kayak terus gitu deh kayak tapi Helen tuh gue salut banget sih sama Helen juga. Mudah-mudahan denger gitu kayak ada some part dimana kayak dari awal yang kita ngobrol bareng tuh sampai kayak di sana kan tension segala macam, tapi ketika gue dalam keadaan kayak kondisi gue spasem gitu-gitu, cuma dia satu model yang nolongin gue di samping gue, benar-benar megangin tangan gue, ngebukain keramnya segala macam. Kak Luna juga bantuin gue banget, makanya gue cinta banget sama tuh orang gitu. Dari kru nggak ada yang maksudnya ngasih apa? Di videoin anjir kapan gitu kayak. Wah, itu gue malunya setengah mati. Kayak maksudnya udah di video ini, pasti kan udah videoin udah cukup stock shot. Biasanya ada dong harusnya. Mbak Coci tuh kan. Mbak Coci sama Kak siapa tuh? Lupa. Pokoknya yang sama-sama produsernya atau apa gitu. Pokoknya nyamperin kayak, kamu punya Tuhan kan, kamu doa aja kayak gitu. Terus Mbak Coci bilang, kamu nggak mau dikenal karena drama kan, kalau kamu kayak gini diketawain itu sama yang lain katanya gitu. Kamu lanjut aja kayak gitu, karena gue minta pulang kan gitu. Kayak soalnya parah banget waktu itu di sana kena predikatnya. Wah, jadi kayak emang permainan psikologis aja sih gitu, yang buat kita semua tuh hancur gitu loh. Gitu sih masih seru. Maksudnya kayak keluar dari NTM nggak kena mental gini sih, masih hebat banget. Kena mental sih, kena mental tapi gitu. Nggak sampai kayak ya, tapi tetap sih. Iya, kayak ulang sih, ngerti kan ya, kayak kebayang. Berasa di taman, gitu kayak rewind. Lagi di taman kanak-kanak yang ngerti gak sih? Kebayang. Gitu deh. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Cause I know how does it. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gitu. Nih, wah, bisa.